Selamat datang pemirsa, kembali bersama saya Naswa Alia yang akan memandu kalian untuk membahas berita akurat dan terpercaya. Belajar adalah hak semua orang tanpa pengecualian. Di era digital ini, akses pendidikan semakin terbuka. Dengan teknologi, semua orang dapat belajar dari mana saja dan kapan saja. Salah satu daerah di Jawa Tengah terdapat seorang laki-laki biasa disebut Mas Danar. Mas Danar memberikan akses pendidikan dan literasi bagi anak-anak yang kurang beruntung agar mereka memiliki kesempatan belajar dan memperluas wawasan tanpa batasan. Mas Danar adalah seorang mantan penulis buku yang berperan sebagai relawan dan pengelola perpustakaan yang dibantu oleh mahasiswa magang sebagai pengajar. Perpustakaan pribadi Mas Danar yang dulunya merupakan kantor, kini dimanfaatkan sebagai ruang literasi untuk anak-anak pang dan anak-anak jalanan. Kita ketahui di luar sana, masih banyak anak-anak yang kurang beruntung yang sulit mendapatkan akses belajar, dukungan berupa kebijakan, dan fasilitas pendidikan yang merata sangat penting bagi mereka yang membutuhkan. Di perpustakaan ini, mereka bisa belajar dan mengembangkan diri tanpa batas. Didukung oleh mahasiswa magang dari berbagai universitas, Mas Danar menciptakan ruang belajar yang nyaman bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita dengar langsung motivasi dan harapan beliau dalam wawancara berikut ini. Baik teman-teman, jadi kali ini saya sudah berada di Sanggar Bhinneka dengan Mas Danar selaku pendiri Sanggar Bhinneka yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Silahkan Mas Danar, boleh memperkenalkan diri. Salam kenal, saya Mas Danar, founder atau pendiri dari Sanggar Bhinneka, Sanggar belajar untuk anak-anak yatim korban COVID-19. Di sini kan Mas Danar sebagai owner ya Mas, pendiri Sanggar Bhinneka. Kalau boleh tahu motivasi apa sih Mas yang menjadi Mas Danar itu mempunyai tekad untuk mendirikan Sanggar Bhinneka ini? Ada orang yang butuh belajar, ada orang yang mau ngajar, kita jadikan ketemu, jadilah sekolah jalanan. Muncullah sanggar yang kedua. Kalau pertama tadi sekolah jalanan, kedua jadilah sanggar belajar untuk pengganti les. Nah, mereka kebanyakan nggak bisa les. Luar biasa sekali Mas, motivasi Mas Danar buat mendirikan. Ternyata ceritanya bahkan saya kira itu setelah COVID baru didirikan. Ternyata sebelum udah ada. Kalau boleh tahu itu letaknya Sanggar Bhinneka ini di mana sih Mas, letak tepatnya? Sanggar Bhinneka ini di bekas gedung bekas gedungnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Utara Alun-Alun Sukoharjo, atau tepatnya Jalan Veteran nomor berapa lupa, Utara Alun-Alun Sukoharjo ya. Nah di sini kan tak lihat juga banyak sekali ya Mas, buku-buku dan juga beberapa. Oh iya, fasilitasnya lupa aku. Ini tuh dapat dari donatur atau? Iya, jadi dulu waktu bikin sekolah anak jalanan 2011 ya, itu belum ada buku-bukunya ini. Padahal waktu itu anak pengamen, anak penjual koran, pemuda penjual koran itu selesai belajar pada pengen baca. Pengen baca, waktu itu kita punya buku tapi nggak punya rak, cuma 10 atau berapa buku. Akhirnya kita penggalangan, kita foto, kita upload. Waktu itu masih Facebook ya, belum ada Instagram, TikTok. Semakin hari semakin tambah bukunya. Akhirnya saya bikin proposal ke Perpustakaan Nasional, mencari bantuan, tembus ribuan buku. Akhirnya mendirikan ini Perpustakaan Bhinneka. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Rohman Alim. Nah, setelah sekian lama kita wawancara panjang dengan Mas Danar selaku owner dari Sanggar Bhinneka yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya berkesempatan untuk bisa mewawancarai salah satu siswi berprestasi yang ada di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Nah, silahkan Kak bisa memperkenalkan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelina Deni Padharini, biasanya dipanggil Denik. Saya dari kelas F1 SMA Negeri 1 Sidoarjo. Baik, nah jadi gimana nih menurut Kak Denik mengenai peran Mas Danar dalam memberikan akses pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu, terkhususnya untuk anak-anak yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini? Nah, menurut saya Mas Danar itu orangnya mulia dan inspiratif sekali ya, karena beliau itu memberi kesempatan bagi orang-orang yang kurang mampu itu tetap
untuk bisa belajar seperti yang lain dan bisa mengembangkan potensinya seperti yang lain tanpa halangan suatu apapun. Nah baik, jadi menurut Kak Denix ini Mas Danar itu sangat mulia dan sangat inspiratif, betul? Nah iya betul sekali. Lalu apa sih yang paling Kak Denix rasakan dari program belajar yang sudah dibuat oleh Mas Danar selama ini? Jadi yang paling saya rasakan itu kesempatan yang setara karena kami itu dapat mendapatkan pendidikan seperti orang-orang lain yang lebih beruntung. Jadi setara kita mendapatkan pendidikan itu. Jadi itu semua itu bisa bikin kita lebih semangat untuk belajar, kemudian untuk menempuh pendidikan. Jadi kita lebih semangat juga. Nah baik Kak Denik, yang terakhir nih, menurut Kak Denik, apakah program belajar yang sudah diselenggarakan oleh Mas Danar di Sanggar Bhinneka selama ini itu sangat mempengaruhi masa depan Kak Denik sendiri? Menurut saya berpengaruh ya, karena kita itu menurut saya walaupun berasal dari keluarga yang kurang mampu, seperti masyarakat itu kan ada yang berasal dari kurang mampu, itu tetap bisa untuk meraih cita-citanya. Jadi Mas Danar itu memotivasi dan menginspirasi kita untuk terus berusaha walaupun ekonominya itu kurang mampu gitu. Baik, jadi seperti itu teman-teman dari tanggapan salah satu siswi yang ada di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Nah, terima kasih sekali lagi Kak Denik atas waktu yang sudah diberikan. Sekian, semoga semua cita-citanya bisa dilancarkan. Ya, amin. Demikian informasi berita pada hari ini. Saya Naswa Alia pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.